Dan yang namanya iblis, yang namanya setan, luar biasa upayanya dalam mengganggu umat Islam, umat manusia, hamba Allah dalam beribadah. Bagaimana caranya supaya hamba Allah itu, kalau dia sudah muslim, dia sudah dianggap hamba Allah yang muslim, maka ganggunya dengan cara yang lain, supaya dia, si hamba Allah ini tidak melaksanakan perintah Allah. Umpama mendengarkan azan, azan. Ketika mendengarkan azan, apa perintah Rasulullah ketika mendengarkan azan? Pertama, perintah Rasulullah ketika mendengarkan azan adalah fal yasmut, diam, dengarkan azan. Jangan malah ngobrol, lanjutin ngobrol, namanya enggak coba. Karena hakikatnya azan adalah panggilan dari Allah. Walaupun yang azan mabuk atau siapa saja, maka dengarkan dia, hentikan dulu. Jangankan kita manusia, sapi saja ketika mendengar azan itu diam. Sapi, kambing itu binatang apa namanya? Jadi kalau dia makan itu dimakan dulu, makan semua sudah penuh. Nanti ketika setelah selesai dia duduk, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Bahasa Jepangnya itu mengenah biak. Jadi kalau kita kan makan udah dikunyah udah selesai. Kalau sapi dia makan dulu semua, masih kasar, bertampung dulu sebentar, nanti dikeluarkan lagi sambil berepok, sambil kunyah lagi. Tapi ketika mendengarkan azan, berhenti dulu. Dengarkan sampai azannya selesai. Itu perintah pertama. Yang keduanya bersegera, kalau memang belum butuh, setelah mendengarkan azan minimal 2 kalimat, segera berwudu. Tapi datang setan, dicoba, diganggu, dirayu supaya tidak melaksanakan perintah Allah, supaya tidak melaksanakan perintah Rasulullah. Di antaranya dengan tetap ngobrol, sudah azan masih leha-leha, nggak segera wudhu, sehingga 2 pahala tadi, karena ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, otomatis mendapatkan pahala. Sehingga 2 pahala tadi terlewat, kita nggak dapat pahala karena diganggu sama setan. Terus akhirnya kita bisa melangkah wudhu. Ketika wudhu juga diganggu supaya wudhunya tidak sempurna. Segera tangannya dibasuhnya, yang penting basah. Ada kan wudhunya begitu, kayak dikejar-kejar apa loh, kumur-kumurnya. Padahal syarat sahnya sholat kalau wudhunya sah. Bagaimana sholatnya sah kalau wudhunya saja tidak sah? Maka di situ kecerdasan setan. Biarkan dia sholat, yang penting wudhunya nggak sah. Padahal syarat utamanya adalah wudhunya sah. Maka orang yang pengen sholatnya khusyuk, supaya bisa khusyuk, maka wudhunya khusyuk. Antang wudhunya dipenuhi, benar-benar digosok. Adalah wudhu itu dalam bahasa Arab adalah waslu, ada ghusala yang silu, ada masaha yang sahih. Dijelaskan dalam kitab Safinatul Najah ketika wudhu rukun pertama ghuslul yadain,
Di antara urutan wudhu, wasul yadai. Wasul itu artinya bahasa kitanya mencuci. Mencuci tangan. Wasul wajah, mencuci muka. Nah, kalau definisi mencuci itu bagaimana Bapak-bapak Ibu? Kalau kita nyuci, ibu lagi nyuci itu direndam dulu bajunya, kemudian ada unsur disikat, digosok, dikucek. Wah, zaman dulu Pak itu, zaman sekarang ada mesin cuci. Maksudnya dalam bahasa itu detail perbedaannya. Kalau gosala ada masalah. Kalau gosala berarti mencuci tangan. Kalau mencuci tangan ada unsur gosoknya, digosok. Wasul wajhi, mencuci muka, ada di usap-usapnya, ada di gosoknya. Wasul yadaini, lalu pakai mencuci tangan sampai situ, ada di gosok-gosok. Bukan hanya sekedar air begini. Kalau hanya di air saja, berarti tidak, bukan termasuk mencuci, itu nyiram. Kayak nyiram tangan kan disiram. Kalau orang nyiram tangan nggak ada gosok-gosok. Nyiram. Jadi kalau orang wudhu mencuci kedua tangan sampai sikut harus digosok. Kemudian masku ros, masku itu mengusap. Kalau mengusap jangan digosok-gosok sampai basah. Cukup tuangkan airnya di telapak tangan, dibuang, diusapkan. Kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Tidak hanya sekedar disiram saja, tapi digosok tuh kakinya. Di situ iblis datang, kayaknya buru-buru. Upaya mereka seperti itu hebatnya, luar biasa. Sudah wudhunya, ternyata wudhunya sukses nih, berhasil, baguslah wudhunya. Kemudian baca doa setelah itu, baru masuk ke masjid. Datang lagi setan. Sudah dia masuk sholat melewati Allahu Akbar, datang lagi setan. Sudah ini sholat sunnah ini, gak usah dibaca doa iftitah, langsung pakai aja. Iftitah kan sunnah. Baca Fatihah. Berhasil dia mengurangi pahala hamba tertipu. Pokoknya kata iblis, kata setan, kalau kamu tidak bisa mencegah mereka taat pada Allah, paling tidak kurangi pahala. Sampai masyhur kali riwayat dari Rasulullah, dibacakan oleh seorang buta yang ingin berangkat ke masjid. Tahu sendiri orang buta yang berangkat ke masjid sholat jamaah, keduduk-dudukan luar biasa susahnya. Baru jalan kesandung batu jatuh, kotor, balik ke rumah cuci lagi. Baru jalan lagi terus berulang kali orang buta tadi, sampai akhirnya berkali-kali. Dan pasti datang ke masjidnya pasti terlambat. Satu saat Rasulullah aneh, ini orang buta datang semua cepat, sudah cepat dapat jamaah bareng sama imam. Takbiratul ihram biasanya telat 1 rakaat, selesai. Kemudian Rasulullah samperin, Bapak tumben cepat. Iya, tadi ada yang nolongin, dia nolong saya sampai ke masjid. Kata Rasulullah, Bapak mau tahu nggak siapa yang gendong Bapak ini? Emang siapa? Iblis. Kok bisa iblis baik begitu? Bukan baik. Justru dengan digendong sama iblis, pahala Bapak yang ribuan banyaknya itu hilang. Kok bisa hilang? Selangkah Bapak menangkap ke masjid dengan susah payah, itu ribuan pahala. Berapa langkah masuk ke masjidnya, luar biasa banyaknya hilang, diambil sama
sama iblis. Paling tidak kalau dia tetap taat, tapi paling tidak pahalanya berkurang. Apalagi kita sudah rajin, sudah apa, dibisikan sama iblis. Iya, kamu memang orang yang baik, kamu memang orang yang soleh, rajin. Munculkan perasaan itu, kita ini orang yang soleh, rajin. Ketika muncul begitu, ucapkan alhamdulillah. Itu bisikan iblis nggak berlaku lagi, gugur semua. Kenapa? Semua pujian hanya milik Allah. Tidak ada upaya yang kita bisa lakukan. Hadir di majlis, hadir jamaah, semuanya atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan alhamdulillah. Itu gangguan iblis itu hilang. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian semua ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat, yang disiapkan oleh Allah lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera menuju Allah. Ketika datang waktunya azan sholat, segera bersemangat, jangan apa? Jangan bayar-bayar. Masih azan, tenang aja, belum komat. Baru komat, tenang aja, kalau sudah terbawa oleh bisikan setan dan hawa nafsu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berseru memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian semua, anfusakum, jagalah diri kalian semua, wa ahlikum nar, dan keluarlah kalian dari panasnya api neraka. Jaga, jangan sampai kita dan keluarga kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa quduhan nasul hijar, yang bahan bakarnya neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun, yang ada penjaganya adalah para malaikat ghilazun shidad, yang bengis dan kejam. La ya'suna Allah ma amarahum, mereka malaikat itu tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak pernah melanggar ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ayat ini untuk para bapak, orang bapak-bapak yang beriman, anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Nanti kita para suami akan ditanya oleh Allah tentang diri kita dan tentang keluarga kita. Kenapa istri kamu tidak sholat? Kenapa istri kamu tidak ngaji? Kenapa anak kamu tidak ngaji? Sudahkah kamu mengajarkan kepada mereka tentang ngaji dan sholat? Para ibu, para anak-anak yang tinggal sama Allah tidak. Ketika ada istri kemudian tidak sholat, yang disalahkan oleh Allah adalah para suami. Kenapa tidak mengajarkan? Kenapa tidak mengingatkan tentang sholat? Maka ketika seorang bujang menikah,
Dia ucapkan qabil tu nikah wa tazwijah, saya terima nikahnya dan kawinnya. Itu bukan hanya sekedar menerima dia, juga menerima tanggung jawab dosa-dosa perempuan yang dia nikahi. Menerima tanggung jawab semua, tanggung jawab mendidik supaya sama-sama berjalan menuju ketaatan Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berat tanggung jawab. Maka surganya istri ada di bawah ridho suaminya. Maka kalau ibu-ibu pengen lihat bagaimana sudah dapat surga atau belum, tanyakan sama suami. Sudah ridho atau belum? Kalau sudah ridho, Allah sudah jamin surga. Maka urusan dunianya gampang. Tanya sama suaminya, Pak, Bapak ridho nggak punya istri kayak saya? Senang nggak Pak? Kalau ridho, suami jawab ridho, insya Allah dunianya lancar. Allah sudah, karena sudah ridho, Allah sudah siapkan surga di sana. Tapi kalau nggak ridho, jawabnya ketat-ketat, berarti enggak aman. Dan kewajiban suami ketika bapak-bapak ditinggal mati tinggal lebih dulu, wajib suami mengucapkan kalimat syirat ridho, ya Allah, saya ridho istri saya sudah ridhoin semua. Saya sudah ridho, kasih surga. Karena letaknya surganya istri ada di ridhonya suami. Mau kayak apa suaminya? Dan Allah sudah berikan contoh pada kita semua. Bagaimana Siti Asia? Siti Asia itu mukminah, seorang mukminah salihah. Suaminya adalah raja penguasa yang luar biasa menentang sama Allah. Apakah Siti Asia minta cerai? Kisahnya tahu, cuma minta sama Allah supaya dijaga dadanya tidak disentuh oleh Fir'aun sampai meninggal. Yang Allah bangunkan di surga itu rumah untuk Siti Asia. Begitu juga Nabi Lut, orang Nabi yang luar biasa, istrinya membangunkan. Apakah Nabi Lut menceraikan istrinya? Enggak. Mendakwahi, didakwahi terus, dikasih nasihat. Dia anggaplah sudah begitu ya, Allah sudah jadi saksi. Maka di akhiratnya tidak ada tanggapan. Maka saya sempat nangis ketika ada ustaz yang imam kemudian membacakan surat Az-Zumar, wasifal ladzina amanu ilal jannati zumara. Sebelum ayat itu wasifal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ini orang-orang kafir itu jahat. Waqala muqassana Tuhan alamnya ketikum Rasul minkum yasmuna alaikum kitab. Tidakkah datang kepada kalian orang-orang kafir suara utusan Allah yang mengajarkan, menyampaikan, mengingatkan kamu tentang pertemuan, tentang neraka ini. Kenapa pada kafir? Kita semua para suami, para bapak harus mengajar, ngasih tahu istrinya, kemudian saksikan ya Allah, saya sudah menyampaikan, mendidik istri saya, mengajarkan anak-anak saya, sehingga nanti di akhirat tidak dituntut sama Allah. Sebagaimana dulu sudah ngajar istrinya, cuma yang begitu. Maka di sini bapak-bapak, Tuhan berusaha mengalihkan, jaga diri kalian dan keluarga dari api neraka. Ada ikhtiar kita untuk mendidik, mengajarkan istri kita untuk ibadah, untuk taat pada Allah, sehingga untuk mengingatkan bekal buat akhiratnya sudah belum, paling tidak sholat duha, paling tidak sholat wajibnya dilaksanakan, disampaikan, rajin sholat zuhur, rajin sholat duha,
walaupun sama diri sendiri. Sehingga Rasulullah pernah bersabda bahwasanya setiap anak Adam itu memiliki 360 sendi dalam tubuhnya. Kalau menghitung, kata Rasulullah 360 sendi. Sendi itu apa? Pertemuan antar tulang, ya, itu berarti sendi ini sendi. Itu kurang lebih ada 360 sendi, dan itu harus disedekahkan. Bayangkan 360 sendi yang ada di tubuh kita harus disedekahkan. Kata Rasulullah cukup itu semua ditunaikan dengan menaikkan sholat duha 2 rakaat. Sama saja kita sudah mensedekahi badan kita. Maka jangan lupa sholat sunat duha, jangan pelit sama diri kita. Dengan sholat duha 2 rakaat sama saja sudah mensedekahi tubuh kita. Tugasnya luar biasa. Kalau Bapak untuk menjaga diri dan keluarganya dari sengatan api neraka yang panas dan luar biasa. Yang di dalamnya ada malaikat yang pengis dan kejam, gak kenal ampun. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Allahumma ij'alna ya Allah bi husnil khatimah Allahumma ij'alna bi husnil khatimah Allahumma ij'alna bi husnil khatimah. Alhamdulillah, kita sama-sama dengan membaca Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.